atau siap ke Miramar karena pesawat dan juga 2 helikopter sudah mengudara di atas dari Puerto Paraiso. Kayaknya ini menuju ke Ladrilera lah ya, sedikit-sedikit gitu. Iya sih emang tipis, kayaknya agak condong ke bawah, dan betul banget yang Dona bilang tadi. Wih, memang Dona nih luar biasa pemahaman seputar mapnya ya. Karena saya nyontek. Don jangan gitu dong. Sudah selamatkan. Tidak apa-apa, saya memang suka menjatuhkan diri sendiri. Terima kasih lagi sudah diselamatkan. Sama-sama Dona. Tadi kan Dona bertanya kan, contoh yang bukan tidak baik ya, kurang baik. Menghasilkan yang kurang lah. Kurang baik agak tadi. kurang. Yang seorang F1 GMT pengen HB dari Repoboy di Sniper Tower. Itu kurang baik sebenarnya. Padahal lawan udah gak siap loh. Lawan udah gak siap. Dia bisa agak maju sedikit ke depan tangga, kasih tembakan, dan pasti kan rekan-rekan dari Repoboy itu gak akan aware, gak akan siap untuk backup. Makanya tentu dia akan terus berluasa. Tapi yang namanya apes ya udah nggak bisa diomongin lagi. Untuk di match tadi namanya juga apes bro. Iya, namanya apes ya, mau gimana lagi gitu. Memang lagi tidak harinya aja gitu. Karena balik lagi memang momentum, balik lagi game of momentum banget. Nah, ngomong soal momentum, gimana caranya tim yang berada di dalam circle pertama yang cukup ke tengah menuju ke kiri sedikit ini memanfaatkan momentum mereka. Seperti halnya tim DBD juga, Don't Break Dreams ini memanfaatkan mereka untuk segera looting atau fast loot, karena nampaknya posisi mereka nggak terlalu enak di sini ya, berada di antah berantah juga, apalagi di sisi seberang mereka terdapat 4 rifles juga, jadi mereka harus cepat-cepatan juga mencari vehicle. Ya kita memang zone flight path-nya nggak enak. Flight-nya nggak enak, tentu mereka bakal melakukan scrapping terlebih dahulu, mencari perbekalan. Setidaknya ada senjata auto 1 yang mereka gunakan dan beberapa armor, entah vest level 1, helm level 1. Setidaknya mereka cukup aman gitu untuk bisa melakukan rotasi ke area utara yang kita tahu itu kosong banget sih. Utara kosong sekosong-kosongnya, termasuk kayak misalnya tim BN nih yang pengen ngambil Lako. Mereka bisa cari vehicle dulu, tapi kalau ada scrappingan ya diutamakan untuk menggunakan atau memiliki weapon terlebih dahulu. Pasti. Karena bakal bahaya banget nih, tiba-tiba rotasi berpapasan dengan lawan, clash. Dan pada akhirnya harus melakukan perlawanan, ternyata kaget aku Don. Oh my god. Kaget aku Don, tiba-tiba kok ada fight boom, ternyata previous match highlight sebelumnya nih. Iya cuy, kaget juga saya, mohon maaf ya, karena di minicamnya juga terlihat Infinity ya, jadi itu adalah momennya Infinity di game sebelumnya. Nuzi Mas Kumis kita juga nampaknya akan mencari lootingan untuk di awal, dan akhirnya mendapatkan 1 vehicle juga digunakan untuk nantinya rotasi dan juga fortingan pastinya. Karena dengan circle seperti ini, circle-nya masih belum tentu nih untuk menuju ke arah mana, apakah nanti akan bouncing atau shiftingnya itu terlalu ekstrim, ataukah nantinya akan mendonat. Karena kan untuk di beberapa season ke belakang menurut gua untuk circle mendonat itu udah banget ya dia. Iya, terjadi. Tiba-tiba random banget nih, bouncing ke utara, dari utara bouncing ke selatan. Bener-bener bikin prank banget nih untuk tim-tim yang pengen melakukan rotasi. Tapi ngomongin kalau untuk si Miramar sendiri ya, nggak akan bikin sakit hati banget sih kalau misalnya bouncing. Kenapa emang? Kalau misalnya Irangel nih, tiba-tiba zona galau. Tahu kan? Tahu banget tuh gue aja galau-galau terus setengah itu buat Jelly kali. Tidak, dia tidak galau dia. Dia sudah bahagia. Iya, bahagia. Oke. Karena dia punya tanaman baru. Wah, ya udah nanti saja dibahas ya. Nanti gosip. Oke, kalau misalnya kayak di Rangel, zonanya lagi galau nih. Ada di main island sama di area SMB. Tiba-tiba bouncing tipis ke area main island. Tapi masih ada bagian dari SMB. Tiba-tiba balik lagi ke SMB, itu yang bikin para player cukup sakit hati gitu. Harus melewati jembatan kah atau harus melalui perjalanan air. Yang kita tahu kalau misalnya ada tim-tim yang udah nguasain pesisir atau pinggiran dari pantainya sendiri, itu bakal nyayurin banget. Makanya kalau untuk Miramar sih selama masih ada vehicle, itu masih sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan rotasi. Dan Alan kayaknya bakal melakukan rotasi. Nih iseng banget sih Alan. Orang menanam tumbuhan, dia menanam motor.
Biar bertumbuh motornya. Aduh. Biar banyak karena 4 player. Oh iya, ya benul ya, benul momen banget tuh kalau kayak gitu nampaknya. Tapi nampaknya dari Sam9 sendiri nih, Sam9 emang tipikal banget sih mereka setiap bermain di Miramar ya. Gue udah melihat Miramar berkali-kali yang mereka mainkan, fast rotate juga untuk mereka semua. Tetapi kali ini Nuzi gak bisa kemana-mana walaupun vehicle-nya mundur. Tetapi waktu tidak bisa dimundurkan dan akhirnya dia tereliminasi. Face Clan yang nampaknya masih cukup galak. Body gue ngeri banget sebenarnya ngeliat Face Clan kayak gini. Ya, Dogi udah bahas bahwa memang Face Clan Team melakukan early rotation ya, rotasinya cukup cepat. Mereka nggak mau berlama-lama, termasuk di Miramar kemarin tiba-tiba rotasi cepat ada di center circle yang nggak diisi sama siapa-siapa. Kali ini mereka melakukan itu juga. Sayangnya Nuzi, kenapa Nuzi lagi dan lagi harus dipulangkan di awal-awal? Ya tidak satu tim, tapi Nuzinya yang harus dipulangkan ke area lobby. Ini menjadi kerugian banget untuk Infinity. Kita tahu Infinity juga pasti butuh poin yang cukup banyak untuk bisa dapetin bonus-bonus poin di tiap minggunya. Dan kita tahu sendiri ternyata Sam9 sering banget melakukan split dan mendapatkan Vintores kali ini seorang Dap Putra. Kemarin kita banyak banget, kenapa? Karena Putra melakukan glass combat menggunakan mini. Dia udah menyicil menggunakan senjata auto, tapi finishingnya menggunakan mini yang membuat para player-player lawan itu agak kesulitan. Dan atau Mr. Five dari sisi lain di counter oleh seorang Putra. Adib pun mencari pemain-pemain yang sudah tertumbangkan, ingin segera di-confirm elimination agar menjadi poin yang segar untuk Seven kali ini. Dan Likan serta Tony K kayaknya gak terlalu mudah untuk menyelamatkan seorang Vintores yang tertumbangkan. Likan pun akan memberikan smoke ke area satu kendaraan ya. Vehicle yang akan digunakan tentunya untuk cabut kali ini, namun seperti terlihat di sebelah kanan ada pemain dari Sam9. Likan akan cabut sepertinya dengan Tony K. Nggak mau berlama-lama karena mereka udah kalah kuantitas player, dan Putra serta Lord Harm ingin terus mendapatkan vision ke area pemain-pemain dari Face Clan. Wah, gue demen banget sih kerja sama kedua pemain yang masih tersisa dari Face Clan sendiri. Likan dan juga Tony K. Tadi Likan keluar tapi masih di backup sama Tony K juga ya, supaya dari Sam9 tadi nggak bisa terlalu terbuka posisinya untuk ngebokongin Face Clan itu sendiri. Tapi di sisi lainnya juga Yudo Alliance yang tadi hampir saja mendapatkan WWCD di game yang pertama. Mereka juga sudah mulai siap untuk menghadapi pemain-pemain atau tim yang lainnya yang kular kilir di depan moncong mereka untuk sekarang di Miramar. Tapi ngomong-ngomong, gue balik lagi mau ngomongin Sam9 dan juga Face Clan sih. Tadi Face Clan bisa diobrak-abrik pertahanan mereka, dieliminasi dua pemainnya oleh Sam9 juga salah satunya kan. Dan gue dari tadi berpikir, apakah antidot dari si Face Clan ini adalah Sam9? Apalagi atau especially di Miramar, karena kita tahu sendiri di Miramar permainan dari Sam9 ini cukup oke sih menurut gue. Tadi kan sempat lu mention juga dari seorang Putra ini bermain mininya dengan jarak yang cukup dekat dan benar-benar on point gitu loh, benar-benar sakit. Jadi itu adalah salah satu kekuatan juga untuk Sam9, dan terbukti juga tadi mereka berhasil untuk mengobrak-abrik sekali lagi pertahanan dari Face Clan, salah satu tim yang masih menjadi tim terkuat juga untuk saat ini. Iya, dan tadi Mr. Five sempat melakukan tembakan kedua player dari Sam9, tapi counternya Putra itu on point banget ke Mr. Five. Dan memang Putra salah satu player yang aku bisa bilang punya kalkulasi yang matang. Kenapa? Dia cicil nih awal-awal, kayak misalnya close combat dengan mini yang kemarin ya. Dia cicil awal-awal menggunakan senjata auto, udah tahu lawannya damage udah cukup banyak masuk ke area lawan, langsung dia lakukan tappingan yang kita tahu pro player gak akan terlalu miss lah melakukan tappingan dengan DMR atau mungkin senjata tapping ya, atau senjata single ya, dan membuktikan bahwa memang kalkulasi itu dibutuhkan juga untuk bermain PUBG Mobile. Karena nggak setiap player punya dua senjata auto dong, pasti mereka punya opsi lainnya. Dan di sisi lain ternyata ada player dari 2E yang harus ditumbangkan oleh pemain dari Alter Ego. Namshin nggak bisa kemana-mana lagi dan dipulangkan dengan ledakan kendaraannya. Potato, awas, terlalu gegabah maju ke depan, dia bakal bahaya banget. Namun tetap Beat sudah sampai terlebih dahulu di area perbukitan kali ini. Dia hanya mencari informasi saja, tidak terlihat ada 3 player lagi dari 2E. Kalau berkumpul Alter Ego ini nggak akan baik, tapi kayaknya akan cepat aja melakukan rotasi. Dan Infinity dengan sisa 3 player yang mereka miliki saat ini, Logan pun sudah mendapatkan damage yang cukup parah banget dari kendaraannya. Mirado yang kayaknya nggak akan bisa terlalu lama digunakan, apalagi di depan ada pemain dari Sam9. Hati-hati Logan, nggak tahu terkena damage dari mana sepertinya. Oh my god,
Ada pemain The Xavier yang sudah menguasai perbukitan kali, dan ternyata Sam9 lagi-lagi mendapatkan korban berikutnya. Logan sudah tercicil banyak sekali. Knockdown HP barnya nggak akan mudah diselamatkan oleh dua pemain lagi. Yang menjadi protagonis adalah DX, tapi dia hanya mengadu domba. Dia kasih damage ke area Logan, terus dia lepasin, dan ternyata di sisi lain Sam9 lah yang akan ribut sama Infinity. Iya, ini nah itu dia, Sam9 kembali lagi mendapatkan beberapa nama tadi yang muncul di arah elimination feed kita. Sam9 ini kayak preman Miramar, coy. Kayak mereka benar-benar gak gentar mau ketemu siapapun, dan mereka fast rotate gitu, dan mereka mengamankan bagian-bagian punggung-punggung bukit atau higher ground di sini tuh dengan cepat banget. Dan akhirnya untuk saat ini walaupun mereka harus menghadapi 2 bahkan 3 karena Faceless berada di sebelah kiri mereka gak gentar, tetapi nampaknya dari Infinity pun juga dipukulin habis-habisan oleh tim The Xavier. The Xavier sudah mengumpulkan 1 poin eliminasi pertama untuk mereka saat ini, dan nampaknya mereka pun juga mau berpikir nih gimana caranya mereka bisa menghadapi tim Sam9 yang sedari tadi mengganggu baik Infinity dan juga The Xavier. Apalagi ada Lord Harm yang berada di bagian rooftop. Ini berarti membuka visionnya lagi dari seorang Lord lebih luas lagi, lebih enak lagi menuju ke bagian bawah-bawah bukit tersebut. Ya, betul banget. Dan kali ini Infinity lagi dan lagi tersisa 1 player. Apakah Mela akan bisa terselamatkan hingga mid sampai ke late game, atau malah tertangkap oleh pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi dan membuat Infinity lagi-lagi dipuaskan hanya di posisi yang ke-16. Ini nggak baik sih untuk Infinity pada hari ini. Kalau misalnya dibilang 2 match buka untuk Infinity adalah salah satu yang terburuk untuk mereka. Ya, cukup buruk sih untuk mereka untuk saat ini. Tetapi pastinya masih berlanjut perjalanan mereka karena masih ada 16 tim. Tetapi apakah akan -1? Karena nampaknya Genesis Dogmagis akan bertemu dengan Yudu Alliance. Tetapi jarak mereka masih cukup jauh menurut gua. Ada 2 puncak bukit yang berbeda yang dihuni atau diduduki oleh baik Yudu Alliance dan juga Genesis Dogmagis. Tetapi untuk saat ini mereka hanya masih mengawasi satu persatu atau each other untuk saat ini, karena posisi mereka masih berada di dalam zona. Karena dari tadi gue lihat-lihat para tim di sini walaupun ada beberapa di antaranya bertemu di bagian-bagian jarak atau jalur lokasi mereka, tetapi mereka somehow masih bisa menyelamatkan diri dan akhirnya masuk ke dalam zona. Dan masih 16 tim, balik lagi 58 pemain yang masih alive. Ya, ini masih bisa dibilang safe banget ya. Ya. Permainan dari tim-tim, termasuk dari Face Clan tadi, mereka ngambil ujung aja, ngambil pojok-pojok dari zona kayak biasanya karena mereka sadar diri, nggak terlalu kuantitas yang mereka miliki untuk saat ini, sehingga ya udah jagain pojok-pojok aja lah ya, nggak usah terlalu geragas banget, nggak usah terlalu agresif karena bakal merugikan mereka. Namun Mela ini bakal bahaya banget kalau misalnya dia di backstab oleh para pemain dari The Xavier, dan Ravenclaw mendapatkan informasi 1 minibus yang udah lewat kali, dan Sam9 tiba-tiba ada di area San Martin, nggak tahu rotasi apa yang mereka lakukan, cepet banget, betul-betul mereka aktif banget untuk melakukan rotasi, dan sekali only terkena damage dari satu granat diletakkan dari Sam9. Sam9 sudah melakukan retake satu compound atau mungkin apartemen yang udah dimiliki dari tim Buriram, dan player lain akan cabut dan bakal regroup di apartemen lainnya. Luar biasa banget, cepet banget sih tadi untuk penjemputan yang dilakukan oleh player dari Buriram ke area Sky Only, dan membuat mereka nggak terpulangkan satu player di menit ke-13 kali ini. Iya, itu diusir Buriram cuy sama Sam9 kan. Tiba-tiba, padahal dari tadi ada salah satu penggawa dari Sam9 sendiri itu yang hampir aja knockdown kan, karena HP-nya tinggal setitik lagi gitu. Jadi kayak tapi diusir begitu saja dari Buriram, langsung nyebrang ke compound satunya. Infinity sementara ini hanya menyisakan seorang Mela sendirian masih bisa bertahan di antara keriuhan yang akan terjadi sesaat lagi, karena bisa dilihat dari minimapnya dia sendirian dari Mela. Di seberangnya itu juga udah ada Buriram, udah ada BN, ada NFT juga yang akan masuk mungkin kalau misalnya circle menuju ke arah sana dari bagian-bagian higher ground untuk sementara waktu. Yes, Infinity atau mungkin Mela bakal main safe banget
nggak akan terlalu geragas. Ya, Face Clan aja main safe, apalagi seorang Mela yang tinggal sendirian gitu kan. Namun di sisi lain ternyata 2i lagi-lagi terjepit oleh pemain dari Yudo Alliance. Dua sisi berbeda, mereka men-sandwich dua pemain dari 2i, ada Chua dan juga Tuans 2K. Saling bertukar utility kali ini, melontarkan granat, tapi hati-hati di atas. Ada pemain dari Vampire yang terlihat, ada Ravenclaw. Kalau terlalu terbuka, ini akan menjadi santapan yang cukup lezat dari para player-player dari Vampire kali ini. Syamil lagi-lagi melontarkan ke area yang cukup tepat karena dia mendapatkan celah. Ada terbentang cukup luas smoke tadi yang membuat deteksi, namun di steal oleh Ravenclaw. Oh my god, cerdas sekali Ravenclaw, nggak mau memberikan tembakan yang cukup banyak tadi, namun pada akhirnya dia mendapatkan juga Syamil terpulangkan. Dua player menjadi korban, satu dipulangkan ke area lobby, satu masih belum diselamatkan dan terus tembakan ke area bawah. Oh my god, Ravenclaw lagi-lagi betul-betul menjadi satu tempat yang pasti difavoritin kalau zona itu. Ini dia benar-benar mengobrak-abrik dua tim sekaligus, Eagle dan juga Yudo Alliance, yang dari tadi mereka mau berhadapan satu sama lain dari Yudo Alliance dan juga Eagle di ujung sana, tetapi diobrak-abrik sekali lagi dengan seorang Ravenclaw hanya sendirian menjaga backline dari Vampire sendiri. Meanwhile teman-teman yang lainnya itu dari tadi udah maju, udah masuk gitu loh di dalam zona sendiri. Apalagi tadi kalau kita lihat di media mapnya juga sudah ada satu nama juga dari tim Vampire yang akan mengamankan zona di bagian barat dayanya, dan nampaknya mereka sudah touchdown, dan ini nampaknya akan menjadi PR untuk Eagle dan juga Yudo Alliance karena dari tadi kayaknya mereka masih dalam satu garis yang sama ya dari rotasinya. Iya betul banget, ini akan saling menahan aja. Termasuk ada F1 DMT yang tertahan banget di sana. Yudo Alliance kayaknya nggak mau terlalu ke dalam banget ngeceknya, namun seorang Swavel dengan happy birthday oleh Mela tiba-tiba udah ada di apartemen kali ini. Dia cepet banget melakukan rotasi dan pede banget. Hati-hati, akan ada satu granat yang dikokang oleh seorang Mela ke area bawah. Swavel karena ternyata belum ada yang bisa menumbangkan pemain NFT lainnya. Setidaknya sudah diketahui pemain-pemain dari NFT ada satu lawan di apartemen yang akan mereka tumbangkan kali ini. Mela nggak bertahan lagi, dipulangkan langsung ke area lobby. Dan betul Infinity menjadi tim pertama yang dipulangkan lagi, Dona. Iya, lagi dan lagi hari yang sangat-sangat buruk untuk mereka semuanya, tetapi peperangan pun sudah mulai pecah di mana-mana karena circle kita sudah menuju ke circle keempat, ke arah circle yang kelima. Jadi mau nggak mau para tim di sini akan berhadapan satu sama lain. Salah duanya adalah kali ini Eagle Esports dan juga Alter Ego nampaknya yang masih berada di ujung zona. Mereka masih belum sama-sama masuk. Ini nampaknya akan menjadi do or die situation antara mereka berdua karena ketika Blue Zone sudah mulai menghimpit, itu adalah saat yang mulai mencekam untuk mereka, apalagi perjalanan rotasi mereka untuk masuk ke dalam zona itu tidak clear. Di belakang ada lawan, di depan pastinya sudah ada yang menjaga dari bagian ujung zona tersebut. Ini sebenarnya tim yang enjoy banget sih aku lihat. Tadi sempat banget dia untuk keluarin kop RB yang nyangkut dari area tempat lain, dan ternyata Potato meledak kendaraan dan dapatkan dua player seorang adik Luke. Di Alter Ego, Potato dan juga Renal Ray betul-betul Yudo Alliance menjadi tim yang berbahaya banget. Bahkan Ponbit nggak bisa selamat Alter Ego, harus jadi tim nomor 15 yang dipulangkan ke area lobby hanya membawa satu eliminasi. Betul-betul sulit tadi untuk Alter Ego sendiri karena di sisi depan ada Vampire, di belakang mereka ada pemain dari Yudo Alliance. Walaupun Ponbit sempat menumbangkan Ravenclaw, tapi kayaknya Ravenclaw masih bisa selamatkan sih karena dekat banget posisinya dari seorang Fluket. Dan ini bakal chaos banget antara Vampire Box dan juga Face Clan, tapi hati-hati Vampire, di belakang mereka pasti ada pemain dari Yudo Alliance. Di sisi lain ada trading yang terjadi antara Ganesh Dogma dan juga Team Entertainment. Kita berharap Ganesh Dogma bisa berhasil menangkan fight yang mereka lakukan dengan Team Entertainment kali ini, dan Face Clan kali ini sudah terspot posisinya. Ada dua player yang bersandar di balik tebing yang ada di San Martin. Ini orang dua pemain saja, tetapi mereka masih bisa do the job. Tetapi ada threat yang terjadi atau refresh yang terjadi yang sudah diamankan oleh seorang adik Luke. Hanya tinggal sendiri, tetapi adik Luke sendiri untuk saat ini masih bisa untuk menyumbangsihkan satu eliminasi poin tambahan untuk timnya, yaitu Yudo Alliance. Dan nampaknya adik Luke sudah diketahui posisinya dengan pemain-pemain Vampire yang lainnya. Fluke kali ini sudah menyiapkan satu buah granat untuk bisa menyapu bersih saudara adik Luke.
bertarung, tetapi yang mendapatkannya adalah Do Eagle atau Eagle Esports ternyata. Yes, bener banget. Last player standing dari Eagle Esports ternyata bisa backstab dapetin satu eliminasi untuk dipulangkan dari bot kali ini. Terus menggocek-gocek pemain dari Time Entertainment, mendapatkan satu BV ditumbangkan, dan Alan dari bawah akan segera memberi tembakan ke arah Norman. Norman gak bisa selamat lagi. Ternyata Ganes Dogma Gate sesuai dengan doa kita barusan bisa menangkan fight dengan Time Entertainment dan masih aman dengan 4 player mereka. Yap, 4 player ini adalah kabar yang bagus pasti yang datang dari Genesis Dogma Gates. Tetapi nampaknya di bagian tengah udah mulai rame banget, apalagi isinya compound semua. Ini pastinya semua tim, semua pemain sudah mengamankan bangunan masing-masing, tetapi Vampire yang baru aja join, yang baru aja masuk ke dalam tengah-tengah tersebut, area-area tengah, mereka sudah disambut oleh bombardment atau bombardier yang sudah dilakukan oleh tim yang melihat perjalanan mereka. Tapi sementara ini Vampire masih meninggalkan the last man standing mereka, yaitu atau Fluke TH yang masih berada di dalam satu bangunan. Ya betul banget ya, terculik satu persatu player dari Vampire karena mereka sedari tadi memang menguasai area open field. Tapi yang namanya open field gak cukup mudah karena fokus akan terbagi-bagi cukup banyak sekali, sehingga Fluket gak akan kemana-mana. Walaupun posisi ketahuan tadi sama main MP dari Buriram, dan si lain ternyata Sam9 harus tertumbangkan seorang Lord Ham dari player Buriram lainnya. Untungnya masih ada compound yang bisa dimanfaatkan. Alright, ada komponen yang bisa dimanfaatkan untuk mereka semuanya. Ternyata Bapak Inkonfiden Cinta udah masuk bocil, ternyata yang paling bocil di ini. Bocil ya. Ujung hijau.
yang bisa nampaknya ya yang akan dilakukan oleh tim-tim yang lainnya. Tapi kita bisa melihat adanya siap-siap yang sudah coba dilakukan Forward dan juga United aktif kali ini di arah sana Riri sudah ada yang berhasil menggagalkan terjadi Forward kali ini dan nampaknya Forward hanya mengandalkan kelas mereka saja yaitu kali ini berusaha berupaya sekuat tenaga untuk bisa menggagalkan itu tetapi itu masih belum bisa melakukan sama yang lainnya untuk saat ini dan akan dikendalikan dari jalur mulai ada di luar sana ada fokus ke Abi dan juga Forward ini ini dia yang sedang berada jauh dulu bagaimana NL langsung saja diingatkan dari dalam diri kita kali ini mereka menguasai apartemen yang ada di area Martin kali ini akan terjadi ulang ya pulang tidak jadi pulang pemain dari sisa kurang lebih ada 6 tim yang akan bertanding di kali ini ranking berkembangkan mereka untuk membuktikan bahwa mereka mau lagi lawan lawan oleh pemain dan dia dengan Dorji tersisa sendiri yang masih aktif harus menghadapi 4 pemain dari sisa diketahui bahwasanya ada trade atau mungkin ada trade yang dilakukan oleh para pemain ini bisa jadi benar-benar WCD mereka aman menerima mereka ada dengan strategi bagus banget yang jelas dengan saksi mereka dapatkan ini akan membuktikan yang mengumpulkan kali WCD banyak di 2022 yang siap iya baru jadi di sana sebagai pihak pertama dan kali ini nampaknya masih strong banget pagi ini masih mempunyai satu bangunan yang bisa dijadikan high spot mereka masih aktif gak pasti begitu aja karena sudah satu BN dan akan mencoba untuk bisa karena semua akan berbagai tendensi yang melakukan sebuah